Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Dan selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari perjalanan kehidupan kita setelah kematian, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan tentang bagaimana kerasnya azab Allah tabaraka wa taala yang Allah tabaraka wa taala sampaikan dalam banyak dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga disampaikan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, yang mana seorang yang apabila dia gagal dalam melewati sirat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan begitu juga dengan orang-orang yang kafir kepada Allah tabaraka wa taala, maka mereka pun akan masuk dalam neraka. Mereka yang mengingkari ayat Allah tabaraka wa taala, mengingkari Al-Qur'anul Karim, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dalam surah Al-Baqarah Allah tabaraka wa taala katakan, apabila kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan berupa Al-Qur'anul Karim, kata Allah tabaraka wa taala, maka silakan kalian datangkan satu surah saja yang seperti Al-Quran ini, dan silakan kalian panggil orang-orang yang kalian anggap bisa membantu kalian untuk membuat semisal Al-Quran ini, silakan. Dan apabila kalian tidak sanggup untuk membikinnya, melakukan yang demikian itu, fattaqun nar, maka takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada neraka Allah. Takutlah kalian kepada neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka ini bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang Allah siapkan neraka ini bagi orang-orang yang kafir. Dan neraka ini berat sekali. Ya, sudah kita sampaikan bahwasanya api yang ada di dunia kita pada hari ini hanya 1/70 dari api neraka yang Allah tabaraka wa taala siapkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian begitu juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, bahwasanya yang paling ringan saja dari siksa api neraka adalah yaitu seseorang yang dia dipakaikan 2 sandal dari neraka, kemudian dikarenakan dengan hal yang demikian itu otaknya pun menjadi mendidih, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang bagaimana makanan dari penduduk neraka. Mereka akan diberi makan buah zakum, yang mana apabila 1 tetes saja getah dari buah zakum ini, 1 tetes saja dari getahnya jatuh di atas muka bumi, maka rusaklah seluruh kehidupan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, as-shadiqul masduq. Seorang yang benar perkataan, yang tidak berdusta, yang dia berbicara tidak dengan hawa nafsunya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan
Dalam hadis riwayat Muslim, sewaktu didatangkan penduduk neraka yang dia paling banyak kenikmatannya di atas muka bumi ini, paling banyak diberikan oleh Allah Taala kenikmatan. Kemudian sekali saja dia dicelupkan ke dalam neraka Allah, maka ditanyakan kepada orang ini, apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan? Qala la. Dia katakan, tidak pernah ya Allah, tidak pernah merasakan kenikmatan sekali, baru ini celupan pertama dalam neraka Allah. Kemudian begitu juga dalam riwayat yang lainnya, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sewaktu seorang penduduk neraka ditanyakan kepada orang ini, apakah apabila engkau memiliki semua pembendaharaan dunia, kemudian dengannya bisa kalian gunakan untuk menebus diri kalian dari neraka Allah Taala, apakah engkau akan berikan? Dia kata, na'am, dia akan berikan seluruh apa yang dia miliki dari dunia, semua dunia milik dia, dia akan berikan agar dia dapat terbebas dari neraka Allah. Akan tapi tidak ada jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari neraka tersebut. Dan Allah Taala katakan apa? Dahulu aku tidak minta banyak dari kalian, aku hanya minta agar kalian tidak menyekutukanku, kata Allah Taala. Subhanallah. Ya, ini azab yang Allah Taala telah siapkan. Ya, begitu amat sangat mengerikan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Allah Taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa anzartukum naran talazzah la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan telah kami peringatkan kepada kalian, kata Allah Taala, Allah telah memberikan peringatan kepada kita dengan api neraka. Allah telah ingatkan kita, dan sering kita dengar tentang neraka ini, yang mana neraka ini tidaklah akan dimasuki melainkan oleh orang-orang yang merugi saja, orang-orang yang menyekutukan Allah Taala, orang-orang yang pelaku kemaksiatan. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang dia mendustakan Al-Qur'anul Karim, mendustakan Allah Taala, mendustakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan wasayujannabuhal atqa, dan Allah Taala akan jauhkan dari neraka tersebut siapa? Al-atqa, orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia mensedekahkan hartanya jalan Allah Taala dan mensucikan jiwanya. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya di akhirat itu cuma ada dua. Kalau orang tersebut diselamatkan oleh Allah Taala, dijauhkan oleh Allah Taala dari neraka, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Taala. Dan ini adalah metode yang Allah Taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Setelah Allah Taala banyak mengancam manusia dengan neraka, dengan kerasnya siksa neraka, dan di sana juga Allah Taala berikan kabar gembira kepada mereka berupa surga. Setelah Allah Taala sebutkan tentang neraka, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 24, Allah Taala mengatakan, fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijaru uiddat lil kafirin. Pada ayat ke-25-nya Allah Taala katakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah ancam mereka dengan neraka. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Taala katakan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman itu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, sesungguhnya bagi mereka ini, kata Allah Taala, ada surga
Ya, ada surga yang mengalir. Ya, di bawahnya sungai-sungai. Ya, jadi setelah diancam, Pak, setelah diancam oleh Allah Taala, Allah kabarkan. Tidak cuman ancaman saja, ternyata ada kabar gembira yang Allah Taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya, Pak, Nabi itu, ya, dia apa? Basyiran wa nazira. Basyira apa? Pemberi kabar gembira. Nazir, pemberi peringatan. Allah Taala katakan, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nazira. Sungguhnya telah kami utus engkau dengan hak, kata Allah Taala, kami utus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, basyiran wa nazira. Sebagai apa? Basyir, memberikan kabar gembira kepada manusia, wa nadhira, dan juga memberikan peringatan. Hikmahnya, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, para ulama menjelaskan bahwasanya yang pertama adalah agar manusia ini tidak putus asa dengan rahmat Allah Taala. Ini kok disampaikan cuma ancaman saja, Pak, aduh, ya lemah rasanya, putus asa, ya aduh, takutnya luar biasa. Ya, putus asa dengan rahmat Allah Taala. Yang kedua adalah agar mereka tidak jadi arogan. Tidak arogan. Kenapa? Dikarenakan apabila yang disampaikan hanya nazir saja, hanya ancaman berupa neraka saja misalnya, maka orang akan berlebih-lebihan. Para ulama menjelaskan contohnya adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini, ya, mereka arogan, mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa? Karena takutnya yang berlebihan, ya, berlebihan dalam takutnya tersebut. Namun harapnya kurang, kata para ulama. Kemudian juga akan menjadikan, yang ketiga, akan menjadikan orang kehilangan kepercayaan diri. Makanya metode Al-Qur'anul Karim adalah seimbang. Di sana ada ancaman, di sana juga terdapat kabar gembira. Begitu juga dalam dunia dakwah. Kita dalam dakwah, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, maka dua komponen ini harus kita perhatikan. Tidak cuman mengancam saja terus ceritanya. Ya, ini tidak boleh, ini bahaya antum kayak gini, diancam aja semuanya. Tidak pernah ngasih kabar gembira. Atau sebaliknya, yang dikabarkan cuman ya kabar gembira saja. Oh, ini kalau ini amalan ini, ya, maka ganjarannya ini. Amalan kabar gembira saja, ini nanti tidak pernah disampaikan ancaman-ancaman. Ini adalah metode yang keliru. Karena Allah Taala utus Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Basyiran wa nadhira. Memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman kepada manusia. Ya, jadi kedua hal ini harus disampaikan, dan ini metode dakwah yang benar. Ya, walaupun seandainya manusia tidak siap menerimanya, gitu kan? Inilah dakwah. Ya. Tidak semua orang siap antum katakan, oh ini riba haram. Tidak semua orang siap menerima sewaktu disampaikan, oh amalan antum yang seperti ini adalah kesyirikan. Antum minta sama kuburan, ini syirik. Antum mengerjakan amalan ini tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah kemungkaran, bid'ah. Tidak semua orang akan menerima sewaktu dikatakan bahwasanya pacaran itu tidak boleh, ini zina, mendekati zina, tidak boleh bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Tidak semua orang menerima, namun tetap harus kita sampaikan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qulil haq wa in kana murran. Sampaikanlah al-haq tersebut, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nasihat kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, sampaikanlah kebenaran
yang datang dari Allah Taala, yang engkau dengar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa in kana murran, walaupun apa? Pahit, walaupun ini sakit, sampaikan kebenaran tersebut. Sampaikan kepada mereka, ini loh jalan yang benar, itu benar. Sampaikan kepada mereka, ini yang salah, salah. Jangan apa? Waduh, ini kalau disampaikan nanti bahaya nih. Ini kalau disampaikan hilang jamaahnya nanti ini. Ya. Pergi semua ini apa? Disalahkan saja semua gitu kan. Ini kalau disampaikan nanti hilang fulusnya, tidak dipanggil orang lagi. Ya. Ini tidak boleh jamaah yang Allah Taala basyiran wa nadhiran. Sampaikan kabar gembira, sampaikan juga ancaman kepada manusia. Ya. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mengatakan wala tastaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya, dan janganlah kalian jual ayat dari Allah Taala dengan harga yang murah. Ya, para mufassirin menjelaskan apa? Jangan kalian ganti ayat dari Allah, ilmu yang telah Allah Taala berikan kepada kalian berupa ilmu pengetahuan. Dengan apa? Dengan harga yang murah. Kalian ubah-ubah ayat Allah Taala. Kalian sembunyikan, kata para ulama. Ayat ini jamaah yang Allah Taala ya diturunkan untuk orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi ini mereka memiliki ilmu. Mereka tahu tuh, ini diperbolehkan, ini tidak boleh. Akan tapi apa? Mereka sembunyikan ilmu tersebut. Mereka tahu bahwasanya nanti akan ada nabi yang terakhir yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Namanya Ahmad. Mereka tahu dalam kitab-kitab mereka. Ya. Akan tapi apa? Falamma ja'ahum, akan tapi waktu nabi itu datang kepada mereka, mereka dustakan. Ya, mereka tidak mau benarkan, padahal mereka mengetahui nabi tersebut lebih dari mereka mengetahui apa? Anak-anak mereka sendiri. Mereka sembunyikan ilmu. Kenapa? Karena dunia. Ya. Boleh tidak menyembunyikan ilmu? Boleh tidak menyembunyikan ilmu? Hah? Boleh tidak? Boleh tidak, Ham? Tidak boleh. Boleh tidak Alfi menyembunyikan ilmu? Tidak boleh. Masya Allah. Odik nih. Boleh tidak Odik menyembunyikan ilmu, Odik? Tidak boleh. Karena ilmu harus disampaikan. Sepakat semuanya? Antum boleh ya? Udah ikut kajian kemarin. Nah, adapun yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu, kalau ditanya misalnya antum boleh tidak menyembunyikan ilmu, maka jawabannya tafsil. Jawabannya dirinci. Ada dua keadaan menyembunyikan ilmu ini. Yang pertama adalah dia tercela, terlarang. Kemudian yang kedua diperbolehkan. Bagaimana menyembunyikan ilmu yang terlarang tersebut? Yaitu mereka menyembunyikan ilmu karena tujuan dunia. Dia sembunyikan, ini tidak dia katakan zina ini, dia tidak bilang haram. Kenapa? Karena kalau dia bilang zina haram, jamaahnya hilang, pergi. Kalau dibilang riba haram, tidak diundang lagi di bank-bank nanti ngisi kajian. Padahal amplopnya tebal misalnya ya. Kalau misalnya dia katakan ini syirik, ya, maka tidak laku lagi ceramahnya. Kalau misalnya dia katakan ini bid'ah, udah habis jamaahnya. Dia sembunyikan ayat Allah Taala untuk tujuan apa? Dunia. Untuk tujuan dunia, dan ini terlarang. Ya. Ini adalah menyembunyikan ayat Allah Taala dengan cara yang salah. Ya. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Adapun yang kedua adalah yang jaiz, menyembunyikan ilmu yang diperbolehkan. Bahkan ini adalah terpuji kata para ulama. Bagaimana kok bisa menyembunyikan ilmu? Yaitu dia sembunyikan, dia tidak sampaikan. Kenapa? Karena apabila dia sampaikan pada waktu tersebut, maka dikhawatirkan akan datang kemudorotan yang lebih besar.
Dia bukan sembunyikan karena dunia, bukan. Tapi kalau dia sampaikan pada waktu itu, maka akan muncul kerusakan yang lebih besar, kemudaratan yang besar. Maka dia tidak sampaikan. Sebagaimana hal ini dinasihatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis riwayat Muslim. Mu'adz mengatakan, ya, pernah suatu ketika aku digonceng oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadaku, "Ya Mu'adz, tahukah engkau hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah tabaraka wa ta'ala?" Apa kata Mu'adz? "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun hak Allah, hak hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala, hak Allah tabaraka atas hamba adalah untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan apapun juga. Ini hak Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun hak hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala adalah mereka tidak akan diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala apabila mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas." Wahai Rasulullah, apakah kabar gembira ini, berita yang aku dapat darimu ini, aku katakan tidak kepada manusia, sampaikan tidak kepada orang-orang lain ini? Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya, jangan engkau sampaikan. La tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau sampaikan. Kenapa? Karena nanti mereka akan bertawakal saja. Mereka akan bersandar dan tidak mau beramal, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala, ya, apa yang menjadi illat penyebab sehingga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz untuk tidak sampaikan ini kepada manusia? Kenapa? Karena khawatir kalau ini disampaikan sekarang maka akan mudarat. Akan mudarat. Apa mudaratnya? Orang tidak mau beramal lagi. Orang cuma ya udahlah tauhid aja lah. Ya. Ya udahlah, tidak usah lagi sholat, tidak usah lagi ini, yang penting ya tauhid, gitu kan? Rasulullah SAW mengetahui ini untuk tingkatan sekarang ini para sahabat mungkin belum siap. Ya, walaupun nanti di akhir hayatnya Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu sampaikan hadis ini. Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, contoh praktek dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak setiap ilmu itu harus kita sampaikan pada waktu itu juga. Maka harus kita timbang. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala anhu mengatakan, ya, tidaklah orang dikatakan akil, ya, cerdas, berakal. Ini hanya bisa sekedar membedakan ini kebaikan, ini keburukan. Karena kalau cuma seperti itu banyak orang yang bisa. Oh ini baik, oh ini buruk, ini banyak orang yang bisa. Akan tetapi kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala anhu, yang dinamakan orang yang cerdas adalah dia bisa memilih salah satu di antara dua kemudaratan, yang mana mudaratnya yang paling ringan. Dia bisa memilih salah satu di antara dua kebaikan, yang mana kebaikannya yang lebih besar. Ini ada kebaikan, banyak kebaikan, ya. Yang mana yang paling besar kebaikannya, itu yang dia pilih. Ini ada keburukan. Dia bisa milih yang mana yang harus, ya, dia hindari. Contoh misalnya, ada seorang yang orang ini suka berjudi. Dia juga, ya, suka berzina. Dia suka melawan orang tuanya misalnya, berkata kasar. Kemudian dia juga suka ternyata dia juga ada pakai jimat. Ini kan banyak keburukannya, ya. Lalu seorang yang cerdas, dia harus tahu yang mana yang harus dijadikan prioritas dalam dakwah orang seperti ini. Yang mana yang terlebih dahulu, yang harus diingatkan terlebih dahulu adalah ini jimatnya bahaya. Kenapa? Karena ini syirik, ya, karena ini kesyirikan. Karena ini kesyirikan ini dapat menjadikan antum nanti kekal di neraka. Adapun yang lainnya keburukan bukan,
keburukan, zina keburukan, berkata kasar keburukan, riba makin ternyata juga rentenir gitu kan, ya keburukan juga. Ya. Tapi harus bisa memilih, ya sedikit demi sedikit diingkari. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan apa? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga katakan, janganlah wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya, janganlah engkau jual ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan harga yang murah. Dan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala lah kalian bertakwa. Kemudian juga pada ayat selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian campur adukan yang hak dan yang batil, ya dalam dakwah dan basyiron naziron, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan ancaman kepada manusia. Tidak boleh kita satukan antara yang hak dan yang batil. Ya, dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, sedangkan antum mengetahuinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Jadi tidak bisa bersatu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala antara yang hak dan yang batil. Ya, tidak bisa disatukan. Antara tauhid dan syirik tidak bisa. Antara sunnah dan bid'ah tidak bisa. Antara taat dan maksiat disatukan tidak bisa. Dan ini dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah katakan apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian campurkan antara yang hak dan yang batil tersebut. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membawakan Islam, maka ini terjadi perpecahan, ya tidak? Perpecahan, ribut tuh orang-orang di Mekah. Anak sama bapak jadi pisah, suami istri pisah. Ya, ribut, memecah belah katanya kan. Dia seperti itu, memecah antara yang hak dan yang batil. Makanya di antara nama Al-Qur'an apa? Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda. Membedakan antara yang hak dan yang batil. Tidak bisa yang hak dan batil disatukan. Contoh yang hak, orang dakwah. Dakwah hak tidak? Hak. Dakwah dengan musik. Musik hak batil? Batil. Sepakat para a'immah tentang haramnya musik. Ya. Dia dakwah hak, kemudian pakai musik, musiknya batil. Boleh seperti ini? Tidak boleh. Kenapa? Siapa yang melarang? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah katakan apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian gabungkan ya antara hak dan yang batil. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin ya kita sering mendengar ini kok kenapa ya dai-dai Ahlus Sunnah, ya dai-dai salafi, dai salaf gitu kan, ini kok kayaknya mau mecah belah saja. Kan ada ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Ya, cobalah bersatu. Gitu kan, coba bersatu aja. Nah, maka kita tanya, maksudnya bersatu seperti apa? Maksudnya bersatu itu biarkan antum dakwah tauhid, dakwah silakan. Orang yang syirik biarkan dengan kesyirikannya. Antum menyampaikan sunnah, biarkan orang bid'ah dengan kebid'ahannya, biarkan orang maksiat dengan kemaksiatannya, gitu kan? Ya, maka kita katakan Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan wala talbisul haqqo bil batil. Ini tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena kalau seandainya ya orang-orang di sana mengerjakan kesyirikan kita biarkan, maka udah Pak, rusak. Ya. Rusak dakwah ini. Terus itu kesyirikan akan tersebar. Kalau seandainya orang-orang mengerjakan kebid'ahan, ini dibiarkan, terus bid'ah itu akan tersebar dan sunnah akan semakin lama semakin ditinggalkan oleh manusia. Ya. Maka kita katakan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, bukan persatuan yang seperti ini yang kita inginkan. Kita bersatu, akan tapi bersatu di atas al-haq, bersatu di atas kebenaran. Kalau salah kita ingatkan saudara kita, dan kita mengingatkan saudara kita karena apa? Karena kita sayang sama mereka. Ya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya.
kita ingatkan ini antum mengerjakan kesyirikan. Bahaya kalau syirik, nanti bisa masuk dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kalau antum mengerjakan kebid'ahan, antum capek beramal, amalannya tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ingatkan, antum capek, habis uang, habis tenaga, habis pikiran, ya, mengerjakan banyak amalan-amalan, ternyata zong gimana? Bawa amalan sebesar gunung Uhud di hari kiamat ternyata dibatalkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasul katakan ini bukan dari syariatku. Ini aku tidak pernah ajarkan amalan ini, udah habis semuanya. Kan rugi. Makanya kita ingatkan saudara-saudara kita, ini salah loh amalannya. Ya. Adapun nanti masing-masing akan ya dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan. Makanya tidak mungkin jamaah yang muliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala ya bergabung antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan tadi, wala talbisul haqqo bil batil wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan juga tidak boleh bagi kita untuk menyembunyikan kebenaran dalam dakwah tersebut. Dan kita tidak mungkin untuk mencari keridhaan semua manusia, itu adalah sesuatu yang mustahil. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Hatta manusia yang paling baik sekalipun, manusia yang memiliki akhlak paling mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki akhlak yang mulia. Rasul al-amin, jemaah yang memiliki Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang sangat mereka percayai. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ini mereka menitipkan harta benda yang mereka miliki kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka titipkan hartanya pada malam hari, siang harinya mereka katakan ini pendusta, ini kadzab, ini sahir, tukang sihir, ini tukang dusta, mau dibunuh pada siang hari. Malam hari Muhammad titip ya. Ini kan ajib, subhanallah. Ya. Ini orang yang paling mulia akhlaknya. Sebagaimanapun antum berhias dengan akhlak, latih akhlak antum tidak akan bisa sama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Tapi kenyataannya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dimusuhi sama orang-orang kufar tersebut. Tidak mungkin kita bisa mencari ridho semua manusia, tidak mungkin. Selama ada dua hal. Yang pertama apa? Ada tentara-tentara iblis laknatullah alaih. Iblis dan bala tentaranya, baik itu dari golongan jin dan dari golongan manusia, tidak akan ridho atau menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tidak akan ridho, karena iblis telah memproklamirkan, ya, telah menetapkan bahwasanya dia akan menjadi musuh bagi Adam dan anak keturunannya. Ini ada tentara-tentaranya. Kemudian yang kedua adanya apa? Syahwat, ya, adanya hawa nafsu yang senantiasa mengajak manusia kepada keburukan. Ya, makanya selihai apapun antum dalam berdakwah, sebagus apapun akhlak kita, tetap akan ada yang menolak dakwah tersebut. Akan tapi tetap kita harus sampaikan, walau kana wa in kana murran, walaupun ya pahit, jamaah yang memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun tetap ya kita harus gunakan kata-kata yang terbaik. Ya harus dengan hikmah, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini tadi metode yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran adalah basyiran wa nadhiran. Allah utus Nabi ini sebagai pemberi kabar gembira dan memberikan peringatan kepada manusia. Dan di antara kabar gembira yang Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan bagi kita semuanya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan kembalikan kita ke tempat asal kita, ke tempat nenek moyang kita dulu berasal. Di mana? Di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, nenek moyang kita asalnya di surga, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepakat antum kan? Nenek moyangnya ini semuanya Nabi Adam. Tidak ada yang kera kan? Yakin insyaallah. Ya, ini biarkan sajalah mereka yang kera gitu kan, kita tidak ya.
Nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wasallam yang asalnya di mana? Dulu pernah tinggal di surga Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala katakan, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin." Ya. Allah tabaraka wa taala katakan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam, tinggallah engkau dan istrimu ya di surga. Jadi bapak kita Adam alaihi salatu wasallam dulu tinggalnya di surga. Kan tapi karena suatu kejadian sehingga Nabi Adam alaihi salatu wasallam ya dan istrinya ini diasingkan ke dunia. Sewaktu bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala bilang jangan dekati pohon ini, ternyata dimakan. Maksiat pada Allah tabaraka wa taala, diasingkan ke dunia. Artinya asal tempatnya di mana? Surga, jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala juga mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Allah tabaraka wa taala katakan, wahai turunlah kalian ya, wahai Adam, Hawa, turun kalian ke apa? Ke dunia. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan apabila telah datang kepada kalian petunjukku, kata Allah tabaraka wa taala, datang petunjuk dari Allah tabaraka wa taala, datang Al-Qur'an, datang hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan barang siapa yang mengikuti hidayah tersebut, yaitu hidayah bayan, datang dari Allah berupa Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikuti hidayah tersebut, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut baginya dan mereka juga tidak akan bersedih, kata Allah tabaraka wa taala. Artinya agar kita dapat kembali ya ke tempat asal kita, di tempat bapak kita dahulu Adam alaihi salatu wassalam pernah tinggal, yaitu di surga Allah tabaraka wa taala, ya maka kita harus mengikuti hidayah yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Ikuti petunjuk yang Allah tabaraka wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh utusan Allah tabaraka wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, yang mana dengannya kita akan sukses dalam pengasingan ini, sukses dalam kehidupan kita di dunia. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffayna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kata Allah tabaraka wa taala, dan mereka akan mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anin nar, dan barang siapa yang dia diselamatkan dari dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, wa udkhul jannah faqad faz, maka dialah orang-orang yang sukses, ya orang-orang yang berhasil, yang beruntung tadi. Jadi tolak ukur kita ya sukses ini, jamaah yang milik Allah tabaraka wa taala, sebagai orang yang beriman, itu bukan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan, atau bukan dengan mendapatkan kedudukan yang setinggi-tingginya, bukan. Itu mah kecil, ya rendah bagi orang-orang yang beriman. Tidak lama, paling berapa? 60 tahun, 70 tahun. Sebagaimana hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah, amaru ummati ma baina sittina wa sab'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit sekali yang lebih dari itu, kata Nabi. Ngapain? Ya, capek-capek cuman untuk 60 sampai 70 tahun. Orang yang beriman, jamaah, ini targetnya tinggi. Suksesnya apa? Masuk surga Allah tabaraka wa taala. Ini yang kita upayakan. Kita capek-capek belajar, nuntut ilmu, kita bekerja. Ya. Mencari rezeki Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Agar kita bisa sedekah. Agar kita bisa menginfakkan harta kita jalan Allah tabaraka wa taala, agar bisa naik haji, agar bisa umroh, agar bisa menyantuni anak-anak yatim, menyantuni orang-orang miskin. Kenapa? Biar bisa masuk surga. Ya. Bukan untuk menumpuk-numpuk harta, untuk apa nanti ditinggalkan. Ya.
Dan surga jamaah yang milik Allah Taala ini penuh dengan kenikmatan, nikmat yang luar biasa yang Allah Taala siapkan. Allah Taala katakan dalam Quran surah Sajadah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Ya, tidak ada seorang pun, satu jiwa pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang telah disembunyikan oleh Allah Taala bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman ini, dari segala macam bentuk kenikmatan yang telah Allah Taala siapkan, yang akan menyedapkan pandangan mata mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, ya, sebagai jaza, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, kata Allah Taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab tafsirnya, ayat di atas menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang dia mengetahui betapa agungnya ganjaran yang Allah Taala sembunyikan bagi mereka di surga. Kita tidak ada yang tahu jamaah. Ya, antum bayangkan kenikmatan yang paling besar, nikmat yang Allah Taala siapkan di surga jauh lebih besar dari apa yang ada di pikiran antum. Yang tidak ada yang tahu, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, berupa kenikmatan yang kekal dan berbagai kelezatan yang belum pernah disaksikan oleh seorang pun. Ya. Jadi surga ini adalah perkara yang gaib, kita tidak tahu seperti apa, melainkan ya kita ketahui hanya sedikit saja dari apa yang disampaikan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Cuman ada bocoran-bocoran sedikit, ya, di antara kenikmatan yang Allah Taala siapkan di surga. Seorang yang masuk ke dalam surga, kata Allah Taala, ya, dia akan merasakan nikmatnya sungai, yang mana sungai itu airnya adalah susu, kemudian khamar dan madu. Subhanallah. Atau bayangan gimana nih sungai? Tidak bisa, ya. Tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa, karena perkara gaib. Kalau perkara gaib, sebagaimana kita sering sampaikan, kita berbicara tentang masalah iman, ya. Sungainya ini susu, subhanallah. Sungai dari khamar, ya, dari arak. Kemudian ada juga sungai madu, ya. Allah Taala sampaikan dalam Quran surah Muhammad ayat 15, yang artinya, Anda bacakan artinya saja. Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada Allah yang dijanjikan oleh Allah Taala kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dan air ini, sungai-sungai dan air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya dan minumannya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dalam Quran surah Muhammad ayat 15. Nanti silakan dibuka kembali, ya, dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Muhammad ayat 15. Ya, di sini Allah Taala sampaikan bahwasanya di antara kenikmatan yang Allah berikan bagi penduduk surga, nanti di surga ada sungai, Pak. Sungainya apa? Dari susu. Atau mau minum susu tidak capek-capek lagi, gitu kan. Mau minum madu, minum khamar yang di dunia diharamkan oleh Allah Taala, ya, di surga silakan tuh minum. Pingin nyicipi khamar, sabar, nanti di surga insyaallah. Ya, jangan sekarang. Ya, sekarang haram, tidak boleh. Kemudian yang kedua, seorang penduduk surga, ya, orang yang masuk dalam surga Allah Taala akan diberikan istri-istri, kata Allah Taala, yang mana istri-istri itu masih belia, kemudian berumur sebaya. Sebagaimana Allah Taala sampaikan dalam Quran surah An-Naba, Allah Taala mengatakan, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu, orang yang mereka akan mendapatkan kemenangan,
Orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau bertakwa itu, mereka akan bagi mereka hadaiqa wa a'naba, bagi mereka kebun-kebun. Atau jangan, waduh dapat kebun-kebun banyak nyamuknya Ustaz. Itu kebun di dunia beda. Ya, beda dengan kebun di surga nanti ya. Susah Ustaz, kebun gimana? Kebun di sini ya susah. Ya, belum lagi mau motong rumputnya gitu kan. Ya, beda ya. Beda. Di surga itu ceritanya cuman kenikmatan saja. Ya. Hadaiqa wa a'naba. Ya. A'nab, ainab apa inab? Anggur-anggur. Kemudian wa kawa'iba atraba. Ya, dan gadis-gadis. Ya, dapat gadis-gadis Pak nanti insyaallah. Wa kawa'iba atraba, istri-istri ya, bidadari-bidadari yang sebaya. Wa ka'san dihaqa. Tidak dibaca sendirilah. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Dan dia di surga itu tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia dan perkataan yang dusta. Ya, beda dengan kita di dunia ya. Di dunia banyak basa-basinya orang ngomong ya. Ngomong intinya cuman sepenggal kalimat, muter-muternya udah 15 menit. Ya, padahal mau sampaikan cuma bentar aja tuh. Ya muter-muter gimana kabarnya ini, ujungnya apa? Anda sebenarnya mau minjam duit. Ujung-ujungnya mau minjam duit gitu kan. Basa-basinya sampai setengah jam. Taib. Kemudian di antara kenikmatan di surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, taib. Dalam hadis riwayat Imam Muslim adalah mereka yang masuk di surga Allah Taala ini akan hidupnya kekal. Hidupnya kekal dan mendapatkan kenikmatan. Mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan. Rasul yang mulia SAW mengatakan, barang siapa yang masuk dalam surga, mereka akan selalu merasakan apa? Nikmat. Ya nikmat saja, tidak ada tuh rasa keluh kesah lagi, hasad kepada orang lain, dengki, tidak ada. Ya setiap detik demi detik waktu yang dilewatkan hanya apa? Nikmat demi nikmat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah susah. Ya, tidak pernah susah nanti masuk di surga. Tidak apa-apa antum susah di dunia, tidak apa-apa. Bentar, tidak lama, tenang, sabar. Cuman 60 sampai 70 tahun rata-rata. Yang duluan banyak. Yang lewat sedikit ya. Sedikit. Ya. Tidak pernah susah di surga. Pakaiannya tidak pernah cacat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kepemudaannya tidak pernah sirna, muda terus, tidak bisa jadi tua. Ya. Ini kan kalau bapak-bapak udah agak tua, aduh gitu kan, mau muda, yang muda mau tua gitu ya. Ya ini nanti terus saja muda, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kenikmatan yang Allah Taala berikan bagi penghuni surga dalam Sahihul Jami', Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahli surga, orang yang Allah Taala masukkan ke dalam surga, ini akan memiliki badan yang indah dan tidak ada bulunya. Matanya indah, bercelak. Ya, dan umurnya kisaran 30 sampai 33 tahun. Ya. Sewaktu disampaikan seperti ini, jamaah yang Allah Taala, pernah ada nenek-nenek yang nangis gitu kan. Aduh, nangis ya, sedih. Kenapa? Artinya dia nanya, nenek-nenek tidak ada masuk surga dong gitu kan. Sedangkan dia usianya sudah tua. Karena Nabi yang mulia SAW mengatakan umur orang yang di surga usianya 30 atau 33 tahun. Ya. Maka sedih orang ini. Tapi dijelaskan bahwasanya yang orang tua nanti pun akan kembali dimudahkan oleh Allah Taala. Jadi pada masa-masa terbaiknya gitu kan, masa-masa yang apa, seorang dalam keadaan terbaik dalam kehidupannya, usia 30-33 tahun. Ini lagi kuat-kuatnya. Nah, nanti di surga usianya 30-33, tidak ada lagi bapak-bapak ya. Om-om tidak ada ya. 30-33 tahun. Kakek-kakek apalagi tidak ada di surga. Ya. Kemudian di antara kenikmatan orang yang masuk dalam surga adalah
mereka akan memandang wajah Allah Taala yang mulia. Dan ini nikmat yang agung jamaah. Ya, zat yang selama ini memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita udara yang untuk kita hirup setiap harinya, air yang Allah Taala turunkan, rezeki yang Allah Taala senantiasa berikan kepada kita. Ini zat yang sangat kita rindukan sekali. Ya. Dan di antara kenikmatan yang paling besar bagi penduduk surga adalah mereka nanti akan melihat wajah Allah Taala. Kita saja jamaah. Ada orang yang misalnya ada orang yang senantiasa bantu antum. Setiap bulan ditransfer uang. Ya, 10 juta. Antum tidak pernah ketemu. Pasti penasaran orangnya seperti apa sih? Gitu kan? Sewaktu ketemu, Masya Allah, senang rasanya, ya tidak? Kenapa? Karena saya waktu belajar dia yang terus menjadi donatur, jadi muhsinin bantu saya waktu susah dia yang bantu, dia ngirim saja uang gitu kan. Sewaktu ketemu, ya Allah, senang, oh ini rupa orangnya, alhamdulillah, senang, bahagia rasanya. Ya. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin yang telah memberikan rezeki kepada kita bahkan dari sebelum kelahiran kita belum lahir, masih jadi janin di dalam ya rahim ibu-ibu kita udah mendapatkan rezeki dari Allah Taala. Ya, padahal belum bisa kerja, masih bayi keluar dari rahim ibunya, dari perut ibunya. Ya, kemudian masih belum bisa kerja, masih diberi rezeki oleh Allah Taala. Udah diberi rezeki, tenang, anak-anak tenang. Ya, dapat makanan, dapat pakaian. Siapa yang memberi? Allah Taala. Ya. Yang anehnya udah tua baru takut tidak makan, gitu kan? Waktu kecil tidak takut tidak makan. Udah tua, ya udah diberikan akal yang sempurna oleh Allah Taala, baru aduh nanti mau makan apa, takut tidak makan. Kalau seolah-olah kalau tidak bekerja di tempat yang haram, ya tidak makan gitu kan, tidak bisa hidup. Padahal waktu kecil yakin Allah Taala yang memberikan rezeki. Dan kenikmatan tersebut, di antara kenikmatan yang Allah Taala berikan adalah memandang wajah Allah Taala yang mulia. Dan ingat, dalam mengimani asma wa sifat, ya, kita tidak boleh kita menyamakan antara Allah Taala dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Taala. Dan Allah Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan tidak ada yang sama dengan Allah Taala. Kita katakan Allah Taala memiliki wajah, maka tidak sama antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Dan ini wajib kita imani. Kita imani Allah memiliki wajah, na'am. Kenapa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Allah Taala mengatakan juga dalam Al-Qur'anul Karim, Allah memiliki wajah. Ya. Maka kita imani sesuai dengan kemuliaan Allah Taala dan tidak boleh kita imajinasikan gitu. Karena pasti berbeda. Bagaimana kita bisa menyamakan antara Allah dengan makhluk? Tidak mungkin. Ya. Dan di antara kenikmatan yang paling besar adalah melihat wajah Allah Taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila penghuni surga telah dimasukkan ke dalam surga Allah Taala, ya, orang-orang penduduk surga udah masuk dalam surga, kita mohon kepada Allah Taala semoga kita di antara orang-orang tersebut. Ini masukkan Allah Taala dalam surganya. Nanti mereka akan diseru, ya, wahai penduduk-penduduk surga, sesungguhnya Allah mempunyai suatu janji untuk kalian, yang janji tersebut berada di sisi Allah. Nah, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah Taala memiliki suatu janji bagi kalian, yang janji tersebut berada di sisi Allah, di mana Dia ingin menunaikan janjinya itu. Mereka berkata, apakah janji tersebut? Bukankah Allah Taala telah memberatkan timbangan-timbangan kami, memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Dan ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Taala berikan. Allah telah selamatkan dari neraka, subhanallah. Allah sudah masukkan dalam surga, masya Allah. Allah telah selamatkan kita sewaktu dihisab, diberatkan timbangan kebaikan kita oleh Allah Taala, subhanallah. Nikmat yang besar sudah. Apalagi ini udah perasaan gitu kan, udah semua janji Allah Taala sudah diberikan. Kemudian dia melanjutkan, maka Allah Taala menyingkap hijabnya, ya, menyingkap tabir, sehingga mereka
melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Demi Allah, Allah belum pernah memberikan sesuatu pun yang lebih mereka cintai dan menyejukkan pandangan mereka melebihi kenikmatan melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Hadis riwayat Muslim. Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, nikmat yang paling besar yang Allah tabaraka wa taala siapkan bagi siapa? Bagi penduduk surga. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa. Ya. Doa memohon untuk melihat wajah Allah tabaraka wa taala nanti. Ya. Gimana doanya? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika. Walahum fiha ya Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu ladzatan nazari ila wajhika, kelezatan melihat wajahmu, wa syauqa ila liqa'ika, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ini doa ini dibaca, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika. Hadis riwayat Nasa'i. Kemudian di antara kenikmatan penduduk surga yang Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan adalah mereka akan memiliki istri-istri yang suci. Ya, suci dari noda, suci dari kotoran, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang wanita surga dalam hadis riwayat Bukhari, walau anna imra'ata min nisa'il ahlil jannati, kalaulah seandainya seorang wanita dari penduduk surga, ya, ini muncul di dunia, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menyinari antara bumi dan langit dan akan memenuhi bau harumnya antara bumi dan langit. Dan sungguh ya, khimar kerudungnya, ya, kerudung dari wanita surga ini, bidadari surga ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Ini baru kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Yang gimana tuh? Ya subhanallah, gimana indahnya bidadari surga. Kerudungnya saja kalah tuh dunia dan seisinya. Antum jamaah yang mulia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Di antara apa yang ada di dunia, kenikmatan di dunia itu adalah adanya wanita-wanita, ya tidak? Wanita-wanita ini di antara apa yang ada di dunia. Antum ada wanita paling cantik, ini tidak lebih indah daripada apa? Kerudungnya bidadari. Ini baru kerudungnya, belum bidadarinya ini. Ya, Masya Allah. Kalau pembahasan bidadari ini ada pembahasan khusus sebenarnya, panjang ya, insyaallah. Dan nanti bidadarinya tidak cuma satu atau, ya. Nanti ta'adud insyaallah ya. Ibu-ibu tidak mau dipoligami di dunia, nanti tunggu aja kata bapaknya, di surga akan dipoligami. Ya. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan apa? Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan bagi mereka adalah azwaj. Azwaj itu jamak. Ya, bagi mereka istri-istri yang suci dan mereka kekal dalamnya. Ya. Dan tidak cuma satu ternyata bidadarinya, banyak ya. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaklah kita berlomba-lomba sekuat tenaga yang kita miliki, seluruh potensi yang kita miliki kita gunakan untuk dapat meraih surga Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersegeralah kalian ila maghfirah, untuk meraih ampunan
dari Allah tabaraka wa taala. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah tabaraka wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang kayak gini Pak, kita berlomba-lomba. Sama ana dan antum masih berlomba-lomba kita. Untuk apa? Untuk meraih surga Allah tabaraka wa taala. Ya, biarlah orang-orang pecinta dunia itu, budak-budak dunia, mereka berlomba-lomba mencari dunia udah. Kenapa? Karena beda level. Orang-orang yang belajar ilmu agama levelnya udah beda. Target mereka cuman 60 tahun, 50 sampai 60 tahun. Target kita kehidupan yang kekal. Ya. Mereka dengan harta mereka, jabatan mereka, paling dapat wanita-wanita dunia. Yang mana wanita-wanita dunia seindah apapun tidak akan lebih indah dari apa? Dari kerudung bidadari yang Allah tabaraka wa taala janjikan untuk antum-antum semuanya, untuk kita-kita semuanya. Ya, tidak lebih indah dari apa? Dari kerudungnya, subhanallah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk inilah kita berlomba-lomba jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita gunakan semua potensi yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita kelapangan berupa harta, kita gunakan harta kita untuk meraih surga Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita tenaga, kekuatan, kita gunakan tenaga, kekuatan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita untuk menolong agama Allah tabaraka wa taala, untuk meraih surga Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita kecerdasan misalnya. Ya, kita gunakan kecerdasan kita untuk menolong agama Allah tabaraka wa taala, untuk dapat masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala. Potensi apa yang kita miliki, kita gunakan. Ada yang bisa misalnya dia pandai editing video, ya udah dengan skill yang dia miliki gunakan untuk meraih surga Allah tabaraka wa taala. Ada yang pandai desain, gunakan skill yang dia miliki untuk meraih surga Allah tabaraka wa taala. Ya. Ada yang bisa pengobatan, dokter, gunakan ilmunya untuk meraih apa? Surga Allah tabaraka wa taala. Jangan pernah jadikan dunia yang rendah ini sebagai tujuan. Kenapa? Rugi. Capek-capek antum bekerja beramal cuma untuk meraih dunia yang ya Allah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang Allah tabaraka wa taala janjikan. Wasari'u ila marfirati min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Anda rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.